Halo Dreamers, ya apa kabar Rek? Pasti kalian berasa asing dengan setup yang seperti ini, apalagi dengan saya yang baru muncul di layar kaca IDJ Official YouTube. Jadi memang ini adalah program baru kita yang bernama Ngorek, ngobrol bareng arek-arek. Jadi, kenapa namanya ngorek? Ngorek itu adalah singkatan dari ngobrol bareng arek-arek. Kita korek para narasumber kita nanti, yang dimana segmen ngorek ini kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang sedang viral, topik-topik sosial yang lagi diperbincangkan anak muda maupun masyarakat nasional dan internasional. Sedikit cerita, akhir-akhir ini aku ketemu karo arek-arek sing luar Jawa. Ada juga yang dari Jakarta bahkan, dan dari Solo, dari luar pulau juga. Nah, pas aku cerita-cerita kemarin-kemarin itu, ternyata banyak hal yang sangat berbeda di tempat mereka dan di Surabaya yang menjadi ini tempat rantau mereka sekarang. Nah, saat ini banget nih mereka bakal aku ajak ke studio dan kita ngorek-ngorek apa aja sih yang mereka rasakan selama ini ketika mereka tinggal di kota perantauan, kota Surabaya. Nggak pakai lama, mari kita tarik, kita panggil satu-satu. Ada yang namanya Herlambang dan si Tata. Sini. Gimana kabar kalian? Mantap, sehat. Halo, Tak. Good. Mungkin kalian berdua harus memperkenalkan diri masing-masing dulu biar kawan-kawan kita para vapers, dreamers tahu kalian ini siapa dan berasal dari mana. Perkenalkan, aku Herlambang. Aku kebetulan kreatif baru di IDJ ini, dan kebetulan aku juga perantau yang kayak Mas Sami bilang tadi. Aku merantau di sini udah 2-3 bulan di Surabaya dan mengalami banyak hal-hal yang unik kali ya di Surabaya karena belum pernah bertemu dengan hal-hal yang kayak gini lah, nanti kita bahas gitu. Baru 2 bulan, 3 bulan aja udah ngerasain perbedaan dari tempat tinggal. Padahal masih sama-sama Jawa ini. Benar. Oke, sebelah kiri saya ada Tata. Silakan perkenalkan diri kamu. Oke, nama aku Evelyn Samantha, biasa dipanggil Tata. Aku di sini ngerantau sebagai mahasiswa di salah satu institut teknologi 10 November. Aku jurusan desain komunikasi visual. Di Surabaya aku udah sekitar 2-3 tahun. Udah 2-3 tahun. Kalau yang sebelah sini 2-3 bulan, ini 2-3 tahun. Wah, Benar. signifikan ya perbedaannya ini. Sebenarnya tujuan kalian ke Surabaya ini apa dulu sih? Kadang itu orang tuh kalau merantau itu pasti punya tujuan masing-masing. Nah, Ada yang bilang, "Wes, aku tak merantau wae ben aku gak ketaruh karo keluargaku." Wah, ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Atau ada juga yang ingin mengadu nasib dan ngelatih mental. Terus aku tak pengen mandiri. Nah, ada juga gitu. Kalau dari kalian berdua, tujuan kalian ke Surabaya itu apa? Lamang dulu. oke, kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya merantau itu bukan satu hal yang baru ya buat aku ya. Ya, aku pernah ke Jakarta magang, aku pernah juga ke Jogja buat kuliah, dan kali ini aku ke Surabaya. Sebenarnya alasannya ya pertama pasangan ternyata dekat di daerah Surabaya, ya kan? Pucin tuh. Di daerah Surabaya, terus mungkin aku setelah searching banyak opportunity di Surabaya kerjaan, Ya. akhirnya dapatlah di IJJ ini, dan aku lihat Surabaya juga nggak jauh beda sama tempat asalku Solo, yang mana sama-sama Jawa, dan mencari hal baru aja sih. Belum pernah seumur hidup ke Surabaya, cuman sekali di pertama ini 2-3 bulan ini baru pertama kali ke Surabaya dan udah sendiri, udah pengen nyobain apa-apa sendiri, pengen ketemu hal baru, nggak punya keluarga sama sekali di sini btw. Termasuk nyalinya berani. Oke. Kalau kamu tak, kamu kan cewek. Habis itu ini bukan berarti cewek harus selalu diem di rumah ya, enggak ya. Maksudnya
biasanya di usia-usia kayak Tata ini kan, aduh, kalau bahasa Jakartanya tuh, waduh mager nih gua. Iya. Nah, asik. Cocok gak sih? Kuatel. Biasanya kalau cewek itu kan mungkin nggak bisa jauh dari orang tua, keluarga atau apa. Kok kamu milih dari ujung Jawa, dari ujung barat Jawa ke ujung timur Jawa? Aku nggak direncanain juga ya ke Surabaya. Nggak ada ekspektasi kayak bakal kuliah di Surabaya tuh nggak ada. Oh iya? Karena aku tuh kayak ada fokus lah di salah satu universitas yang lain gitu kan. Terus ternyata aku nggak dapet. Terus aku tuh cari-cari karena kuliah jurusan aku tuh nggak semua universitas ada. Apa itu kalau boleh tahu? Desain komunikasi visual. Waduh, ini. Jadi aku cari-cari lah universitas negeri yang ada jurusan itu. Okay. Nah kebetulan ada nih di Surabaya, aku daftar lah. Terus ternyata yang keterima di Surabaya. Padahal aku nggak pernah sama sekali ke Surabaya. Sama sekali belum pernah. Jadi ya pertama kali ke Surabaya pas aku pindah kuliah ke sini udah. Wah, ini wanita tangguh nih kayak ya ini. Wanita tangguh bener. Oke, terus kalau dari orang tuamu gimana? Denger kamu, mah, gua mau kalau sama Reno bukan gua ya, tetap aku ya. Ya. Apa? Aku. Mah, aku mau ke Surabaya. Respon orang tuamu gimana tuh? Mungkin karena aku bukan anak yang pertama ya, aku kan anak yang kedua. Jadi anak yang pertama tuh udah ngerantau duluan pas kuliah keluar kota. Terus pas aku dapet ya mungkin kayak orang tua aku udah ini ya, udah gimana ya, udah kayak oh ya udah gitu loh, kayak bukan anak pertama soalnya yang ngerantau kan. Mungkin kalau anak santuy itu rek. Ya udah dapetnya di Surabaya ya udah gitu pergi ke Surabaya. Nek aku udah di wong tuane sih mbayangno waduh anakku wedok. Terus baru ada tekan wong tua iki. Opo iki kan ngono kan. Maksudnya pasti ada rasa kekhawatiran dari orang tua itu anak ini bisa bertemu sama orang-orang ya namanya apa ya kalau apa merantau itu kan pasti nggak bisa ketebak nih ini orang sebenarnya punya tujuan baik atau enggak kan gitu kan. Cuman yang namanya orang tua pasti bakal support dan itu sih kayaknya selalu berharap semoga anaknya ini ketemu sama orang-orang baik juga gitu. Nah selama di Surabaya dari tadi ini kan kamu itu cara penyebutan nyapa orang itu aku kamu. Soalnya setauku kalau di Jakarta ngomong sesama teman gini aku kamu tuh kayak aneh. Apalagi ngomongnya tuh sesama cowok. Aku Her, aku minjem ini kamu Her itu kayak gimana gitu loh. Nah itu awal-awal kamu tuh gimana itu? Awal-awal ke Surabaya? Masih pakai gua lu pasti. Pakai gua lu. Nah terus pas kamu pakai gua lu tuh temen-temenmu yang Jawa gimana? Iya temen aku tuh kayak ada satu orang yang aku deket banget ya. Itu dia kayak ngasih tahu kalau misalnya jangan kamu pakai gua lu kayak gitu. Soalnya di sini kedengerannya kayak gak sopan banget kayak gitu. Terus kayak oh ya lama-lama kayak aku yaudah nih akhirnya aku kamu gitu kan ke orang baru. Maksudnya tapi orang-orang yang Surabaya lah kayak gitu kan. Aku kamu kebawa nih pas balik ke Tangerang, pas liburan kan nih balik ke Tangerang lah. Balik ke Tangerang terus tiba-tiba kayak temen aku nelpon nih ngajak main. Terus kayak aku jawabnya pakai aku kamu. Aku enggak bisa gini kayak gitu kan. Gak jijik temenmu itu? Sumpah dia sampai nanya ya kayak lu kenapa tak kayak gitu. Kayak, kenapa apanya kayak gitu kan. Kenapa pakai aku kamu terus kayak lo emang kenapa enggak boleh emang ngerti gak sih? Aneh gitu. Jir, makanya kayak itu kalau ngomong cewek ke cowok mungkin udah baper kali ya, udah bawa perasaan ya. Iya. Tata ke aku pakai aku kamu gitu. Kalau kamu Her, soalnya pertama kali ketemu kamu itu meskipun kita sama-sama Jawanya ya, tapi ada beberapa momen itu. Hah? Ini tuh apa mas? Loh, kamu nggak tahu ini Taher, padahal masih sama-sama bahasa Jawa dan ternyata itu kosakata yang mungkin asing di sana gitu. Kok kamu
gimana Her? Kalau misalkan kamu mau apa ya katakanlah mau beli makan atau gimana gitu. Nek aku ya Mas, nek aku biasanya karena bahasanya tuh hampir sama, jadi kebanyakan kalau aku beli makanan pakai bahasa Jawa Kerama mungkin ya, kalau sama orang tua gitu. Kromoan. Pasti ya sing sopan lah, sing sopan kan. Iya. Tamane sing sopan ketimbang aku nganggo basa aku dhewe malah sasopan ta. Kayak gitu. Terus akhirnya aku mendapatkan banyak insight bahasa Surabaya kayak Yota. Nah, ya. Lapo sih. Ya. Itu kan bahasa yang baru banget, Ya. baru banget kayak ya opo sih gitu tuh. Nah, iya. nggak ada. Ya apa, ya opo, Kon awakmu. Nah, kalau di Solo tuh kowe, enggak ada. Kowe. Kowe, enggak ada awakmu, sampean itu. Jadi meskipun kayak ngomong kasar gitu, kowe anjing gitu. Piye maksudnya? Ya Misal kasar. mau itu udah kasar. Kasar. Kowe anjing, masih halus. Jancuk lah, jancuk di Enggak. Surabaya kan biasa aja lah. Heeh. Kayak wah jancuk kesel lah, itu kan Heeh. kesel. Heeh. Nah, kalau di Solo tuh jancuk tuh udah kasar. Udah enggak boleh. Iya. Emang beda. Tapi kayak kurang puas ya, Re. Kayak misalkan kowe jancuk, kowe enak gitu. Jancuk kon. Wah, enak itu lega gitu loh. Tapi di sana tuh udah dianggap yang kowe jancuk tuh yuk Kasar. opo. Iya, maksudnya Udah apa gitu. gitu? Kayak kasar lah, kayak misuan kayak. Oh. Kalau di sana mah jarang pakai jancuk kayak masuk ya, no. Dan perhatikan ya, asui ada i-nya. Oh, iya. Ada i-nya. Kadang kalau di daerah Malang itu Her, itu ada tambahan apa namanya a. Yo a. Wasu ya. Ada kayak gitu. Terus kalau di Surabaya yo wis asu yo asu. Jancuk ya, jancui itu masih sopan kan? Monggoi, masih kayak gitu ya. Benar. Wah ini berarti kalau Erlambang udah sangat terpengaruh sama bahasa Jawa Surabayaan ya. Surabaya. Nek nyelatu, kalau kamu nyelatu orang di Solo ini, parah iki, iya kok Iya. kowe wis dianggap kasar ya. Iya. Dan mungkin aneh sih kan, ya apa sih? Nggak ada di Solo, nggak ada kayak gitu. Ya apa sih? Lah apa sih? Nggak ada ya. Nggak ada. Ngapa toh? Nah toh. Piye toh ki? Piye toh? Iya tuh ki. Piye toh? Nah, kayak gitu sih. Seru pengalaman yang baru terus kayak dapat insight baru. Terus bekal itu kan bontot kan, itu nggak ada. Ya, Nggak ada. Bekal ya bekal. bekal biasa. Bekal. Oh iya, nek wong cara kene bontot. Heeh. Bontot ah, bontotnya apa? Bontotnya apa mas? Nanti aku nanya, aku banyak nanya 1 bulan 2 bulan pertama di Surabaya itu banyak banget nanya tentang bahasa ya. Seru sih tapi. Terus kalau kalian Surabaya ini, kalau kamu udah kemana aja? Kan masih baru aja nih guys. Jadi baru 2-3 bulan. Sejauh mata memandang kamu Surabaya itu daerah mana aja yang kamu tahu? Kalau aku kebetulan juga jarang di kos ya, jadi sering muter-muter lah Surabaya juga, pengen tahu nih Surabaya ini ada apa aja sih. Mulai dari Tunjungan, pernah Kenjeran mungkin, Kenjeran, terus aku pernah ke kalau di Surabaya Malang kan pasti ngelewatin Waru, Ya, perbatasan. perbatasan Waru, Cito, mall-mall itu, cuman baru ke Royal sama TP sih. Itu terus Surabaya Timur baru ini sih. Surabaya Timur ke Galaxy Mall nggak pernah, cuman Kenjeran doang. Kenjeran tuh Masuk timur. Masuk timur ya. Timur. Kenjeran. Terus paling ke bandara, udah itu doang sih. Nah, terus selama kamu kesana kemari itu traffic iki opo rek? Tanggapannya tekan ngomong Jobo iki lho. Masalah traffic nang Surabaya iki ya apa? Dibandingin sama tempatmu di sana, macet gak? Macetan di? Sebenarnya sama-sama macet. Sama-sama macet. Karena Solo yo kota padat sih bisa dibilang. Cuman bedanya tuh sini trafiknya mungkin lebih satset ya. Sayang. Mungkin orang kayak Jakarta, hampir sama kayak Jakarta. Orang buru-buru kayak waktu tuh kayak cepet banget. Nah, kalau di Solo Emang gitu tak? Iya. kalau di Jakarta gitu sih. Kalau aku traffic tuh gitu. Tapi kalau di Solo ya wes santuy. Cuman ya tetep padat. Terus biar ini kadang aku yang manggil iki rek. Kalau ada apa namanya itu stopan lampu merah itu. Cek gurung abang itu wes tantin. Solo ada nggak? Satu dua ada. Ada? Cuman jarang. Jarang. Tetep
Kalau di sini kayaknya hampir semua lampu merah seperti itu. Benar. Wah, iku kacau ya. Kacau. Uji abang ngono iku wis gas-gas ngono. Jadi kuning lho. Nah. Sekolah abang ning kuning wis tandin-tandin. Nah, terus dari berbagai daerah itu kira-kira ada yang beda nggak sih cara berkendaranya orang kamu perhatikan? Kalau di pusat itu gimana? Kalau di daerah yang pinggiran itu gimana? Ada bedanya nggak kira-kira mungkin? Kalau aku sih ngelihatnya ya jujur ya, orang barat, orang pusat tuh ya udah kayak gitu, kayak biasa aku lihat. Cuman kalau orang Kenjeran, timur kayak gitu tuh, kok lampu merah kok berhenti di depan lampu merah, ya, kayak gitu loh. Iya. Itu satu hal yang tak temuin di Kenjeran, terutama di Surabaya Timur kayak gitu deh. Kayak unik aja, tapi kok nggak ada polisi gitu loh. Mungkin udah kebiasaan. Anu nggak? Heran nggak? Cuk, iki nang jalan gede gak helm. Nah itu apalagi. Di sini sudah lumrah kayak gitu. Ada yang namanya daerah Surabaya Utara. Daerah Surabaya Utara, Surabaya Timur garis bawah itu. Wis mending nek wong Jawa iki ngalah timbang golek ribut. Ya benar. Jelas sing motong sing iki apa segala macem. Tinggal baca ya. Nah, single ya memang apa ya? Ya itu tadi. Mungkin setiap daerah punya culture-nya beda-beda sampai cara berkendara itu juga beda. Kayak gitu. Kalau kamu tak? Kalau itu ya, aku ngerasanya tuh Surabaya dia lebih teratur trafiknya. Jadi tuh kalau di Surabaya ya, misalnya itu tuh jatuhnya bukan macet, kayak jatuhnya tuh padet, cuman teratur. Kalau di Jakarta itu macet. Jadi di Surabaya kalau misalnya kita nge-maps terus di maps estimasinya tuh 1 jam. Ya kita beneran bakal sampai 1 jam gitu. Sedangkan kalau di Jakarta kalau lagi jam-jam padat ya, jam-jam yang kayak pulang kerja atau makan siang dan lain-lainnya, di maps 1 jam kita nyampe bisa 2 jam. Jadi ini mapsnya kayak ini perlu di trending. Jadi dibandingkan pulang jam 9 malam, itu udah sama aja kayak kita pulang jam dari Jakarta itu jam 9 aja gitu. Karena estimasi sampainya bakal sama. Jadi kayak nunggu keadaan semua kayak jam pulang itu biar kelar dulu, baru kamu jalan gitu. Dan kamu sudah terbiasa ya dari dulu itu. Dianggap biasa juga sama orang sana. Ya maksudnya apa udah nggak ngeluh sampai di titik mereka tuh nggak ngeluh karena emang kayak gitu Jakarta. Iya, jadi kayak emang udah prepare aja, misalnya ada jadwal jam 10 gitu kan. Ya udah berarti dari jam 7 atau jam 8 ya berangkat. Mungkin ini golongan arek-arek sing budale jajan jam 10, budale 10 kurang 5 menit baru berangkat. Di Jakarta nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Pasti udah pasti telat. Mungkin enggak. Terus pas kamu ke Surabaya berarti kamu mendapatkan hal yang wah anjir lebih enak di Surabaya ini berarti gitu? Iya, untuk masalah traffic ya lebih enak di Surabaya jauh. Dan anehnya orang Surabaya tuh kayak nganggep jalan tuh jauh ya. Jadi kayak misalnya kayak kita udah karena kita udah terbiasa kayak jauh gitu ya jalannya kan, di kemana-mana jauh. Di sini kan misalnya lah jujur ya, aku dari Surabaya Timur ke Surabaya Barat, aku ngerasa itu deket loh. Karena mungkin karena kebiasaan lama di jalan mungkin ya. Jadi kayak aku ngerasanya dari Surabaya Timur ke Barat tuh deket gitu. Ya apa ya? Iya. Tayane aja karena Surabaya. Cuman kayak aku kalau ngajakin orang Surabaya main kesini yuk kayak gitu kan. Nggak mau jauh kayak gitu loh, kayak padahal kayak deket loh itu gitu loh. Oke. Ya karena memang sudah terbiasa kali ya di Jakarta itu jaraknya kayak gitu dan lama tempuhnya itu lama banget nyampe ke tujuan. Ya orang Surabaya sendiri yang namanya barat ke timur tuh jauh harus ngelewatin pusat dulu dan itu macet. Makanya kita anggapnya itu waduh itu San. Jauh itu sudah. Itu kamu anggap biasa aja. Barat timur itu 40 menitan lah. 40 menit itu buat orang Surabaya mager buat di motor tak? Itu udah ngapain ya 40 menit di motor itu ya? Itu buat kamu tuh udah itu dekat.
kadang ke tengah aja dibilang orang timur kayak aku ajakin ke tengah gitu. Rasanya jauh juga terus aku kayak enggak, iya nggak sih? Oke. Siap. Kamu Her? Iya, ya sama, hampir sama kayak orang Surabaya mungkin. Bentar, kalau apa kamu di Surabaya, bismu di mana? Surabaya mana? Ada. Surabaya Barat. Nah sekarang kerjamu kan di Surabaya Timur. Terus jauh nggak kamu? Masa jauh? Capek. Lah kan? Capek. Ini adalah dua hal Beda. kecil yang berbeda guys. Gila, itu berasa jauh ya? Jauh. Dan kamu merasa dekat masih? Dekat. Aku wong Surabaya asli gini menengai wis. Jir. Jadi kamu nggak merasa kayak hal yang menjengkelkan gitu buat traffic di Surabaya gitu? Yang seremnya ya kalau berkendara di Surabaya itu aku nggak tahu ya. Biasanya kalau orang sono kan kayak kalau mau jalan tuh tipis-tipis lah jaraknya. Oh dempetan gini. Nggak dempetan yang depan belakang, maksudnya kayak misalnya kalau ngelewatin sama mobil, Oh sama ya. motor itu tipis biasa lah, hal biasa gitu kan. Di sini tuh kalau misalnya tipis nih, misalnya aku sama motor gitu ya, tipis, itu kayak dia kayak mau Iya opo kon mepet-mepet kon ngono pasti dah. nggak, terus kayak yang udah kayak mau Iya. mukul kaca gitu loh, ngerti Oh nggak sih? iya, gak terima Jadi- gini ya. Oh gitu ya. Itu seru sih, kayak ya ampun. Oh di sana biasa hal kayak gitu ya. Enggak, justru nggak biasa, kayak nggak pernah ada yang kayak gitu sih, maksudnya kayak makanya pas di sini kok orang-orang pada mau mukul kaca, ini kenapa gitu loh. Iya iya. Serem-serem di sini kalau ini berkendara. Wah, iya ini kamu motong dikit paling udah ngucuk muaya arek gucuk motong dalan gucuk udah kayak gitu paling. Di Solo gitu nggak sih Her? Kalau di jalan saling kadang apa ya rasa tersinggung mungkin ya kan gitu. Wih, kok mu ini arek ini nyalipin ya? Kalau kamu di Solo gitu nggak sih? Mungkin 1-2 ya. Mungkin tetap ada lah orang yang kayak gitu. Tetap Cuman ada. nggak semuanya kayak gitu. Tetap kebanyakan orangnya santuy di jalan. Cuman 1-2 tetap ada. Nah ini ada satu fakta lagi nih yang aku mau sharing sedikit juga. Jadi beberapa waktu dulu itu kan memang aku ada kerjaan di Medan. Nah itu sekitar mungkin seminggu lah. Jadi selama seminggu tuh otomatis ya kita ya driving di sana, tahu tempat-tempat ini dan jalanannya dan segala macamnya, keliling kota Medan. Dan itu sebenarnya yang aku sudah anggap orang Surabaya Utara itu udah yang paling suwangar cara nyetir yo sing gak helman pokoknya bolo Tuhan ket ngono yo. Itu itu ternyata di Medan kayaknya Surabaya Utara nggak lebih buruk dari kota Medan. Wah gila, kalau di Surabaya Utara biasanya motor ya kan yang biasanya apa mecok lah motong apa segala macem. Di Medan ini mobil yang kayak gitu. Tapi anehnya kalau di sini kan biasanya kalau agak senggolan dikit dia langsung wah apa kan langsung gitu lah. Bener. Di sana tuh kayak saling memaklumi. Ngalah. Ngalah. Jadi ya memang sudah jadi hal yang wajar di situ. Sekalipun dia yang harusnya aku uncuk bayang gitu, tapi mereka itu udah jadi hal yang lumrah, yang biasa. Karena mungkin Ya emosional. Jadi ya, kayak nggak tahu ya. nggak apa-apa gitu. Cuman emang keseluruhan aku ngelihatnya itu emang apa cara drivingnya mereka tuh emang kayak gitu. Jalanan kota yang harusnya tertib ya jalur ini, jalur tengah, kanan, kiri, apa segala macam kan ada aturannya masing-masing. Itu udah kayak balapan gini-gini nih. Udah jadi culture kali ya. Dan mereka santai. Kalau udah di sini paling udah dikejar. Maksudmu apa konco ngono pasti udah kayak gitu. Beberapa waktu lalu juga aku itu sempat ke Singapura. Singapura semuanya Singapura. Nah, itu kadang tuh ngeliat kenapa orang di sana itu di luar negeri itu suka jalan kaki. Karena memang kayaknya cuacanya yang nggak terlalu ekstrim kayak di Surabaya, di Jakarta yang banyak apa ya industri apa segala macam polusi dan segala macamnya kan. Mereka itu kayak jalan kaki kayak fun gitu. Contohnya kayak di Jepang lah, dia itu kayak lebih ngerasa nyaman kalau justru jalan kaki daripada kendaraan mobil kayak gitu. Ya mungkin itu juga pengaruh ke cuaca ya. Yo jenenge wong Surabaya ya wis emosian ini itu
macete ngono, bar ngono ono cuaca sing wah panasnya gak ketulungan, ya toh, kayak neraka bocor. Waduh. Itu mungkin itu yang menyebabkan di sini tuh kalau berkendara nggak sabaran. Bisa. Nah, kalau dari cuaca dari kota Solo itu biasanya cuacanya seperti apa di sana itu? Kalau Solo sih sebenarnya panas sih, tetap panas ya. Bukan yang kayak Bandung, Malang yang siang bakal dingin. Dataran tinggi gitu ya. Dataran tinggi lah. Solo kan juga dataran rendah, cuman emang nggak sepanas Surabaya gitu loh. Emang Surabaya itu panasnya tuh panas beda gitu. Panas. Walaupun ada angin, cuman anginnya panas. Angin. Nah, kayak gitu Surabaya. Atau mungkin aku juga kan mikir kan Surabaya kan dekat laut ya. Nah, itu juga dekat pantai pantai utara. Jadi kayak anginnya lebih panas kayak gitu. Aku mikirnya itu dan bener memang panas di Surabaya. Ongkep nih kene iki sumu. Ongkep. Ongkep tau nggak? Ungkep tak? Ungkep apa ya? Iki wong Jakarta gak apa nek gak ero ongkep. Wong Solo wong Jawa gak ero ongkep lah, ongkep makanan lho. Bukan, ongkep itu istilah untuk panas tapi sumu. Panas sumu terus gerah gitu loh. Suhu kan panas. Sumu tuh gerah. Itu istilah sininya ongkep. Kadang kan kalau kita panas keringat tapi pas ada angin yang seger kan enak, kan tetap enak ya kan, kayak di Madura atau apa kan tetap enak itu. Nah di sini ini panas sumu udaranya yo suhunya yo panas bisa jadi apa peliket tahu? Oke. Ya. Nah ini udah paham nih. Peliket lengket. Nah jadi kayak gak enak gitu. Jadi kalau kita nggak mandi 2 hari sekali itu kayak 2 hari sekali keliru. Sehari 2 kali kebongkar ya. Maksudnya sehari 2 kali itu kayak nggak nyaman. Benar. Nah di situ enak ya, tetap seger kalau ada angin. Panasnya panas tetap, cuman angin seger. Ya, dan banyak rimbun sih. Di sini walaupun rimbun tetap sama aja, daerah Mer juga rimbun juga sama-sama panas. Tapi kayak di Solo itu masih ada sawah nggak sih? Masih. Nah, bedanya di sini udah nggak ada. Jarang ya di sini ya? Nggak ada. Bukan jarang lagi. Bukan jarang lagi. Adanya mungkin itu sudah deket-deket sama Gresik. kabupaten lain, udah Gresik. Bersih. Habis itu di sini pun bukan sawah. Ini termasuk pinggiran timur. Bukan sawah tapi tambak. Kan deket laut kan. Benar-benar. Itu. Yes. Jadi kayaknya juga dari faktor itu juga dan Di sana industri, banyak industri ya kan. Kayak pabrik ya. Jadi ya pantesan lah orang Surabaya tuh nggak sabaran loh. Di jalan panas, macet kayak gitu. Nah ini Jakarta gimana nih? Di Surabaya tuh panasnya lebih kayak ini ya. Dia panas, itu tuh panasnya tuh kayak nusuk gitu. Musuh-musuh. Nusuk iya, rasanya tuh kayak gitu. Jadi kayak pokoknya panasnya kayak masuk gitu sampai ke dalam kulit. Sedangkan kalau di Jakarta yang sekitarnya ya, itu tuh kayak panas, tapi dia masih ada angin. Jadi panasnya tuh cuma panas cuaca, enggak yang sampai bener sih. Maksudnya tuh sampai berasa ke kulit gitu loh yang Orang Jakarta sendiri itu bilang Surabaya itu kayak neraka bocor. Padahal kalau kita lihat ya secara overall jauh gitu ya, Jakarta Surabaya ini kan sebenarnya ya kota metropolitan tuh. Industri ada dan lain-lainnya, macetnya, penduduknya padat apa segala macam ada gitu ya. Cuma ternyata masih ada bedanya ya. udah. Setelah kamu di Surabaya. Iya, karena semenjak aku pindah ke Surabaya ya, terus kalau aku balik ke Jakarta, yang biasanya aku kepanasan, aku jadi nggak kepanasan. Yang biasanya nongkrong keringetan gitu ya, nggak keringetan ya. Keringetan. Kayak udah biasa. Ada Surabaya AC masih paling. Enggak, outdoor. Outdoor. Oh no, apa karo Surabaya iki? Kok aku kayak minder sendiri ini gimana nih? Tapi aku banggakan kepanasannya. Aduh. Nah, biasanya kalau misalkan panas atau apa gitu kan, itu juga kita butuh mood ya. Nah, mood itu kan biasanya aduh, panas-panas ini iki enake mangan opo yo. Makan sing kuah-kuah atau gimana yang seger-seger sayur apa gimana. Nah, ngomong-ngomong soal makanan, 2-3 tahun ada di Surabaya, 2-3 bulan ada di Surabaya, kalian sudah nyobain makanan apa aja? Tata dulu yang udah lebih lama. Ini aku ceritain dulu yang pas awal-awal ke Surabaya. Aku main nih sama temen aku kan.
Terus tiba-tiba temen aku bilang mau makan nggak terus aku tanya makan apa, nasi goreng dia bilang gitu. Terus kayak aku bilang oh iya boleh, udah nih dibeli dong sama temen aku kan. Pas nyampe aku dikasih bungkusan nih, dikasih bungkusan, aku buka dong. Terus kayak aku bilang aku tadi pesen nasi goreng, aku gitu kan. Terus dia kayak bilang ya itu nasi goreng warnanya merah. Nasi goreng kan emang merah. Nasi goreng tuh coklat pakai kecap. Enggak, dia mungkin literally merah ya, merah strawberry gitu kan. Iya ya, yang nasi goreng ini loh, ya nasi goreng. Abang-abangan. Loh, nasi goreng itu emang merah. Nasi goreng itu coklat. Maksudnya coklat. Cuman di sini kayaknya ada yang merah deh, Mas. Nasi goreng Solo merah. juga? Semua tahu Merah rata-rata. juga. Solo juga ada yang merah. Cuman mungkin di Jakarta kali nggak ada yang merah. Iya nggak ada sih. Rata-rata mungkin aku nggak tahu ya ada atau enggaknya nasi goreng merah, cuman kayak rata-rata ya coklat. Kalau di sana bilang nasi goreng ya udah kasih nasi goreng coklat. Yang datang itu nggak ada merah-merahnya itu. Nggak ada merah sama. Ini tuh bener-bener merah. Jadi kayak cuma sambal tomat gitu. Terus aku kayak aku nggak bisa makan yang awalnya gara-gara kayak belum terbiasa mungkin sama rasanya ya. Kayak aneh gak sih? Kayak rasanya nasi goreng tuh pakai kecap, tapi enggak. Oh iya. Perasaan nasi goreng merah deh. Aku kaget banget sih pas ngebuka bungkusannya terus merah gitu. Terus kayak aku sampai debat dulu sama temen aku kayak enggak, nasi goreng itu coklat, ini bukan nasi goreng. Kalau di Surabaya tuh memang ada merah itu memang paling wajarnya. Biasanya kalau nasi goreng keliling kayak gerobak di kampung-kampung kayak gitu, itu pasti nasi gorengnya merah. Kecuali ada request, Mas ganti saus, kecap aja. Nah itu nasi goreng coklat atau putih. Tapi by default emang merah. Merah. Iya kan, aneh kan. Di Malang sih yang ketemu merah. Aku baru Loh, gak pernah nyobain nasi goreng coklat ya? iya pernah, tapi lebih enak kan? gimana ya nasi goreng sih ya, berhubung emang aku suka nasi goreng semuanya enak, seafood apa segala macam enak. Nah cuman kalau nasi goreng yang nggak merah ini ya memang nggak umum kalau di Surabaya. Biasanya nasi goreng gerobakan ya merah kayak gitu, kecuali kita request putihan Mas ganti saus itu. Nah itu udah beda menu. Itu pasti nggak pakai yang gimana kayak gitu. Jadi kamu kaget itu buka kok merah. Kaget banget itu. Dari situ aku kayak nggak pernah beli nasi goreng lama banget. Anjir. Tapi sekarang akhirnya aman. Sekarang aman. Oke, udah tau lah mana nasi goreng yang coklat di Surabaya gitu. Kok kamu makanan? Kalau aku petis di mana-mana petis, ya kan? Oh iya. Di Surabaya apalagi petis. Aku juga pernah makan petis di Solo, which is di Solo dan Semarang lah. Itu adanya tahu petis, nggak ada makanan lain ditambah petis. Nah, tahu petis tuh enak. Petisnya tuh manis, enak, aku seneng. Sedep gitu. Nah, suatu hari ke Jawa Timur lah, ke Malang waktu itu. Makan tahu petis. Ternyata petisnya beda gitu loh. Kok ini petisnya kadaluarsa atau emang yang beda gitu kan nggak tahu. Setelah itu nyobain lah petis di Surabaya, ternyata emang kayak sama gitu. Ya, rasanya sama kayak di Malang kan. Gak cocok sama lidahku, kayak apa-apa dikasih petis, sambal kacang dikasih petis. Wajib. Aneh. Tahu tek, apa sih tahu telur? Tahu tek, ya tahu telur. Tahu telur terus. Tahu tek tahu dong. Aku pernah beli tahu tek tapi kayak aku bilang aja, Mas jangan kasih petis. Gimana? Iya kan, enak nggak pakai petis kan? Enggak, Mas tuh kayak bingung. Namanya bukan tahu tek kalau kayak gitu. Terus kayak udah pokoknya jangan pakai petis aku. Aku nggak suka petis sih, tapi dari baunya. Aku belum pernah nyoba rasanya. Cuman pas aku cium baunya tuh kayak ada udangnya gitu ya. Bau ikan ya. Kalau amis Mungkin enak buat sebagian orang, cuman aku mungkin kebanyakan lidah Solo dan lidah manis ya. Bertemu dengan petis. Bisa sih dikit-dikit. Tapi memang fakta ya, kalau orang Jawa Tengah itu lebih suka makanan yang manis-manis. Mungkin ya dari kecil kali ya, makan khasnya banyak. Kita kalau makan Indomie kasih kecap lagi, tambahin kecap itu. Ada mungkin, cuman aku enggak ya, cuman ada. Normal ya. Ya kalau di Surabaya itu sih kalau bukan nggak ada petis ya, maksudnya makanan yang gurih
pedes. Wah itu Gorengan. kurang. Bukan maksudnya kayak makanan pokok gitu, kayak misal apa namanya itu segala macam makanan. Itu kalau nggak gurih pedes nggak enak. Bahkan ada orang, ya banyak juga sebagian orang Jawa Timur mungkin kalau makan, kalau di gudeg itu kan ada yang manis banget ya sayurnya itu, nangkanya itu. Itu sih agak gimana gitu makan itu. Ini pedesnya dapat, apanya dapat, kok ada manisnya. Padahal ya emang kayak gitu. Emang kayak gitu pakemnya ya. Mungkin, tapi kalau buat aku sih buat kayak nasi gudeg itu aku suka, masih tolerin gitu loh manisnya gitu. Cuman kalau ada cerita juga dari kawan-kawan tuh kayak di angkringan, di warkop atau di mana, pas di sana di Jogja, di Jawa Tengah umumnya itu beli Indomie itu ditambahin kecap sama bapaknya, padahal kita nggak minta. Tambahin kecap saking emang udah terbiasa mungkin. Yo ini kalau apa package-nya orang makan Indomie ya tetap tambahin yang manis-manis. Di sini nggak mungkin dong Indomie pakai. Ya tambahin garam kalau bisa. Pakai petis nggak mungkin dong. Kalau petis enggak lah. Saya semua dikasih petis. Iya. Sebenarnya beberapa menu yang memang banyaknya ada di Jawa Timur, misalnya kayak lontong kupang. Itu pasti pakai petis. Itu juga pernah. Kalau nggak pakai petis yo, apa sih ini? Kuahnya soalnya udah petis ya. Nah, iya kuahnya petis. Sorry. Kuahnya itu kaldu dari rebusan si kupangnya, kerangnya. Tapi dalam penyajiannya itu memang di piring itu bawang putih dikasih petis diulek dulu, baru kuahnya disiram. Jadi memang terlihat sekali mukanya Anda ini ya. Wah itu nikmat banget. Habis itu ada tautek lah, jelas tuh pakai petis. Rujak Madura pakai petis. Nggak pakai petis tuh namanya bukan rujak itu. Rujak manis nggak pakai petis. Pakai apa, gula apa sih? Cingur. Rujak cingur pakai petis, Her. Iya, itu masih doyan lah. Petisnya masih doyan. Bakal nikmat banget itu. Enak banget itu. Terus kalau kamu tak makan apa lagi tak? Selain nasi goreng yang kamu kagetin itu tak? Apa ya, di sini kalau untuk makan ya itu jauh lebih murah. Bukan makan doang, nongkrong pun sama. Ya harganya jauh. Kalau di sana range-nya Di sana ya kalau untuk makan atau coffee shop? ya jajan lah, makanan, coffee shop itu. Kalau coffee shop mungkin sekitar, kalau yang Jakarta 20 sampai 50. Cuman kalau di sini kayak Iya, ini di sebelah itu. Di sebelah itu udah ada 15.000 nasi sewakul, setumpeng. Udah ada ayam, udah ada sayur, udah ada ini apa segala macam. Udah dapet. Di sana enggak? kayaknya 15.000 itu warteg itu Belum sama. Kalau di Solo kayaknya lebih murah ya makanannya. Enggak, hampir sama lah kayak Surabaya. Oh, hampir sama kayak Surabaya. Kalau Jogja, Surabaya tuh sama lah. Hampir sama ya. Cuman malah bagusnya di Surabaya income-nya lebih gede kan. Nah, itu makanya saya ke Surabaya. Perbedaannya itu kan. Berarti tidak hanya karena bucin cewek ya. Realistis itu. Walah. Ya memang guys, di setiap tempat itu punya karakteristik yang beda-beda. Punya dari cuaca pun itu juga menentukan si kebiasaan yang ada di orang di daerah itu. Dari faktor makanan pun juga berpengaruh. Habis itu dari traffic apa segala macam itu memang sangat berpengaruh di daerah-daerah tertentu. Jadi memang setiap daerah mempunyai keunikannya masing-masing. Ini dari Solo kayak gini, dari Jakarta kayak gini, Surabaya kayak gini. Yang kadang-kadang ada beberapa poin itu yang bikin geleng-geleng, nasi goreng merah kaget lah apa segala macem. Ya tapi semoga semuanya tetap berkesinambungan antara kota manapun itu ya toh. Jadi yang perantau mungkin kalau ya seeloknya orang bertamu ke kotanya orang, ya memang kebiasaan kami seperti ini di Surabaya, cara nyetirnya apa segala macem ya dimaklumi aja kan gitu kan. Jadi memang setiap
tiap daerah punya karakteristiknya masing-masing, punya culture-nya masing-masing, yang kadang sebagai anak-anak rantau ini agak kaget dia, agak ada shock culture-nya kayak gitu ya, bahasa jaksel-jakselnya, jaksel, iya kayak gitu itu. Jadi itu aja yang mau kita bahas kali ini. Buat temen-temen yang mungkin ingin ada topik yang ingin kalian kita bahas di sini, kalian komen di bawah kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe juga channel YouTube IDJ Official, dan nantikan produk-produk terbaru kami yang akan kami launching di bulan ini, di awal bulan Agustus nanti juga ada. So stay tune terus. Terima kasih yang sudah menonton. Ngorek ngobrol bareng arek-arek.